Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Tolong itu dicas dulu tuh. Nanti kalau ada apa-apa biar bapaknya nggak ribet. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link Vika-nya, video kajian. Jadi jangan diunduh, apalagi dipotong-potong, diadu-adu sama video lain ya, jangan. Oke, terima kasih teman-teman di YouTube sudah menseribukan tab-tabnya, tetapi jangan sampai stagnan karena kita berhadapan dengan mesin TikTok nanti dianggapnya pasif sehingga dirungkatnya ya. Terima kasih ya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di channel YouTube ya, TikTok dan YouTube. Kita pakai dua channel ini, TikTok dan YouTube. Di samping record juga ya, jadi ada 3 kamera ini. Dan untuk teman-teman tadi ada komentar aku baca. Kalau kalian menyaksikan yang live ya, yang live di YouTube, memang itu kadang suaranya yang kurang bagus ya, audionya, kadang videonya. Itu ada 2 kemungkinan, terkendala sinyal atau ada kesalahan teknis. Kalau kemarin itu sepertinya kesalahan teknis karena lupa mencas mic-nya, jadi dia kehabisan setrum gitu ya. Dan mohon dimaklumi, tapi jangan khawatir karena kita kan ini direkodnya. Ya, jadi ada 2 live, TikTok, YouTube. Ya, 1 lagi direkod. Nah, nanti itu akan menjadi unggahan reguler yang sama gerah itu akan diunggah ya, berseri juga itu. Insya Allah kalau yang rekod itu dia lebih stabil baik audio maupun videonya. Silakan nanti nonton di sana juga. Jadi kalau yang ini anggap saja ini pemanasan lah ya, live-nya ini nanti diulangi melihat yang unggahan regulernya. Mengulangi itu juga sebuah sunnah ya. Kita baca Al-Quran itu contohnya tentang apa ya, tentang hari kebangkitan itu kan diulang-ulang berapa kali itu. Dan itu menunjukkan pentingnya. Orang diulang-ulang aja banyak yang lupa kok, seolah-olah hidup ini hanya masalah dunia aja, setelah itu mati selesai gitu ya. Jadi mengulang itu juga ada sunnahnya. Jadi kalau kalian misalkan nanti melihat di live-nya sekarang ini ya, terus merasa kurang jelas baik audio atau videonya, silahkan dilihat nanti. Tapi nanti ya, karena itu perlu di editing lagi ya sama Gra itu, baru nanti diunggah menjadi unggahan reguler gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ya, terimalah salam dari aku, salam Isra, Islam rasional ya. Kita mulai kajian kita. Ini belum istirahat nih. Dari Malang tadi sholat maghrib di jalan, masuk ke sini Isya, habis sholat Isya langsung kita kajian gitu ya. Makanya aku sangat haus, jadi mintanya teh, kalau kopi nanti nggak bisa hilang hausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah sampaikan kemarin ya, di seri yang awal, kajianku ini berseri ya. Jadi kalau lihat itu harus sistematikanya diikuti, harus juga dilihat seluruh seri. Jangan kamu lihat di tengah sepotong terus cangkemmu komentar, itu aku paling jijik aku.
Ya, ikuti aturan main yang aku berikan. Kalau enggak ya sudah, nggak usah ngaji di sini, cari tempat lain yang kamu mau sesukamu terserah. Kalau di sini nggak bisa, ya, karena aku akan memberikan penjelasan yang itu holistik. Kalau cuman dibidik satu penggal saja, mesti kacau itu. Ya, oke. Kanjeng Nabi Ibrahim tertolak, sudah kita bahas di awal. Terus kemarin Kanjeng Nabi Musa tertolak juga. Kita lanjutkan, Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus, tertolak juga. Ya, kalau di perjanjian lama tentang Kanjeng Nabi Musa itu sampai mengeluh, ya. Kan bukan aku yang melahirkan bangsa ini, kenapa harus aku yang memegang beban untuk membimbing mereka? Kira-kira begitulah. Ya. Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus juga mengatakan hal yang sama, cuman redaksionalnya beda, tapi substansinya sama. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi. Aku ingin, jadi bahasa perumpamaan, metafor yang dipakai oleh baginda Yesus. Aku ingin seperti anak ayam mengumpulkan induknya. Anak ayam dikumpulkan sama induknya, dilindungi oleh sayapnya gitu. Tetapi apa yang terjadi? Kamu tidak mau. Ditolak. Ya, ditolak. Di samping ayat-ayat yang lain tentunya sudah kita bahas kemarin ya. Ini hanya review saja sebelum kita masuk ke Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tertolak. Nah, aku ingin kasih penjelasan sedikit, meskipun ini agak menyimpang, ya biasalah kajian kita kan singular, tidak strike ya, dia akan berwisata pengetahuan, bisa kemana-mana gitu. Aku kemarin kan sudah mengatakan ya bahwa pandangan mainstream itu nabi-nabi ya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ya, itu semua hanya untuk umatnya. Jadi dia lokalitas ya, tidak generik, tidak universal. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad lah yang universal untuk semua manusia di muka bumi. Nah, pandangan mainstream kan seperti itu. Dan aku katakan, ya, kalau kalian masih mengikuti pandangan mainstream itu, mungkin gurumu ngaji ngatakan begitu, kiaimu, ustadzmu, dan kamu masih sulit untuk keluar dari cerita yang nggak benar itu, ya monggo ya silahkan, nggak ada masalah. Aku bukan memaksa orang. Ya, aku hanya memberikan penawaran, ya, bagaimana kalau pemikiran itu kita tinggalkan? Karena pemikiran itu tidak benar. Gitu loh. Di mana Kanjeng Nabi Musa pertama kali melakukan tugas dakwanya? Dia kan diaspora, aku jelaskan kemarin. Di tanah Jipti, di negeri Mesir. Jipti itu baninya beda dengan Bani Israel. Entoh demikian, Gusti Allah Agung perintahkan, kamu dakwah itu Firaun. Berarti kan meruntuhkan pendapat bahwa nabi-nabi dulu itu bersifat lokalitas. Itu lintas kan loh, lintas ras ya, dari Bani Israel ke Bani Jipti itu lintas ras. Itu sudah meluluh lantakkan teori yang selama ini dibangun. Makanya rethinking itu perlu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita anti mainstream itu karena kita melakukan rethinking. Benar nggak sih pernyataan itu? Setelah kita cross check dengan Al-Quran ternyata nggak benar. Ya, tetapi kalaupun memang ada ya nabi yang sifatnya lokalitas, ya nggak apa-apa. Tapi jangan digebiah uya kata orang Jawa.
Jangan terus dipukul rata semua nabi, ya. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu lokalitas. Nah, itu yang jadi masalah. Ternyata itu dimentahkan oleh bagaimana kita baca dalam Al-Qur'an. Tugas dakwah itu diperintahkan oleh Gusti Allah Agung, ya, kepada Kanjeng Nabi Musa yang notabene Israel untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun yang notabene Jipti. Itu, ya. Jadi kita mengalir saja. Kalau memang dia lokal ya lokal, kalau dia universal ya universal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana baginda Yesus. Ya. Kita lihat, ya, di Matius, ini kita sedikit keluar sejenak ya, karena harus tuntas aku sampaikan. 15:24. Jawab Yesus, ini panjang ya, tapi aku nukil di sini saja ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya loh ya. Sekarang pakai otakmu untuk memahami diksi hanya itu gimana gitu loh ya. Nanti ada lagi ini, tapi pesan kepada 12 muridnya itu di Matius 10:5 ya. Ya. Matius 10:5 ya. Dia bilang begini, pesannya itu ya, pesannya kepada para muridnya itu Matius 10:5. Ke-12 murid itu tentunya Yudas masih masuk ini ya. Kan belum terjadi pengkhianatan. Kalau memang dia pengkhianat, lah kalau dia ternyata pahlawan, karena kan tanpa Yudas Yesus tidak tersalibkan. Kalau Yesus tidak tersalibkan, dosanya para saudara-saudara Kristen kita ya tidak tertebus gitu loh. Itu fikanya kan sudah kita bahas ada 4 tahun yang lalu nggak salah. Repot memposisikan Yudas itu mau dibilang apa? Kalaupun Alkitab mengatakan pengkhianat, iya, dia akan benturan dengan dogma yang dibangun oleh Paulus, soteriologi salib. Karena tanpa pengkhianatan Yudas, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, dosa tidak tertebus. Gitu loh. Jadi bentrok antara dogma dan Alkitabianya nggak sinkron gitu ya. Tapi kapan-kapan lah gitu kita bahas lagi boleh ya. Aku mau masuk ke Matius 10:5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus ini berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Nggak boleh ke bangsa lain ya, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang. Ini Matius 10:6 ya. Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ketemu dia antara Matius 10:6 sama Matius 15:24, ketemu, connect, seirama. Apalagi seirama, senada, setujuan gitu kira-kira ya. Sama. Di 15:24 Yesus hanya untuk domba hilang di antara bangsa Israel. Di Matius 10:6 ya, diawali dari Matius 10:5 Yesus melarang kepada bangsa lain, maka diperintahkan hanya kepada bangsa Israel. Connect dia, enggak benturan. Kalau kita pernah bahas tentang bagaimana menguji kesucian sebuah kitab suci,
Ini namanya korespondensi antar ayat tidak saling tikam. Gitu loh. Tidak saling tikam. Ya, tidak saling tikam. Nah, kalau kita berpegang ini, baginda Yesus itu ternyata lokalitas, dia diberi tugas hanya untuk, jadi ada constraint. Kalau kita nyusun skripsi, disertasi itu kan ada constraint. Constraint itu apa ya? Batasan masalah, constraint. Karena masalah itu banyak. Nah, dia dibatasi hanya masalah ini doang loh yang gue bahas, gitu loh, constraint. Nah, ini ada constraint. Dibatasi, constraint-nya itu hanya Bani Israel doang. Kagak ke bangsa-bangsa lain. Dan faktanya memang kita lihat, yang membawa kekristenan keluar dari teritorial Israel itu kan jasanya Pak Paulus. Kan kita sudah bahas tentang sidang di Yerusalem itu. Di mana atas jasa Barnabas lah Paulus itu bisa masuk ring 1 para murid Yesus. Kalau nggak diajak Barnabas ke Yerusalem, ya bukan apa-apa Paulus itu. Meskipun begitu akhirnya kan antara Barnabas dan Paulus memang akhirnya terjadi ya perselisihan gitu ya. Akhirnya terus berpisah juga. Itu hal lain lah. Tapi faktanya memang tanpa Barnabas, Paulus itu nggak bisa masuk ke dalam kelompok elit para murid ini. Betul loh. Cuman kan hal-hal seperti ini jarang dibidik untuk menjadi sebuah kajian gitu ya. Nah, aku coba menawarkan pemikiran, ayo kita pikirkan bareng-bareng gitu loh. Ya. Nah, kembali ke sini. Ya kalau memang Yesus itu ternyata lokal, ini gampangnya aku ngomong lah ya. Dia bersifat lokal, ya sudah kita terima lokal. Tapi jangan terus kelokalan Yesus itu kamu gunakan untuk memukul rata semua nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu lokal. Hanya Nabi Muhammad yang universal. Ya nggak bisa begitu. Itu loh. Jadi gini, kajianku itu kan sola scriptura ya. Sola scriptura itu hanya Alkitab. Artinya apa? Bagaimana kita menundukkan diri di hadapan teks. Wes ngono gampangnya. Jangan teks itu diintervensi maunya udelmu. Goblok we. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Graito lagi rapat ya dengan teman-temannya, dia jadi panitia OSIS, jadi aku sendirian ini. Tolong yang di TikTok tab-tabnya jangan lupa ya. Semoga tidak ada kendala teknis ya. Oke. Gitu ya. Mungkin ada yang mengajukan begini nanti. Teman-teman Kristen kan tentunya tidak saja menerima apa yang aku sampaikan. Ya nggak apa-apa, namanya kita diskusikan saling menjelaskan ya. Misalkan nanti ada Matius 28:19 ya. Matius 28 di sinilah ya. Nggak asik tapi kalau di sini. Aku tulis gini aja. Ini aku hapuslah semua ya. Ini tadi tentang kelokalan Yesus. Yang ayat ini juga sering disalahpahami oleh kaum Trinitarian. Karena memaksakan sendiri. Matius 28:19. Matius 28:19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, semua bangsa, all nation, semua bangsa. Muridnya Kanjeng Nabi Isa. Atau muridnya Yesus. Nah, itu gimana Gus ayat itu? Ya kamu tinggal pilih mana. Ya.
Ayat ini mengatakan semua bangsa, padahal ada 3 ayat kita kutip tadi, dia hanya diutus bagi bangsa Israel. Nggak connect dia. Terlepas dari bagaimana penelitian kita tentang ayat ini loh ya. Apakah ayat ini original atau disisipkan kemudian, itu hal lain. Karena kalau nanti ini kita teliti, kita akan tahu di mana sebetulnya Injil Matius itu berhenti. Apakah benar sampai ayat ini? Itu kita abaikan dulu lah ya, kita abaikan dulu. Tapi kalau kalian mau expand, mau meneliti, silakan cari informasi. Di mana sebetulnya kitab Matius ini selesai? Apakah sampai ayat 28-19? Ya. Jadi kalau ayat ini ya diketemukan dengan ayat yang Matius tadi, nggak ketemu, tabrakan dia, sehingga dia tidak korespondensi. Ya, yang satu bilang semua bangsa, yang satu bilang hanya untuk bangsa Israel. Nggak connect. Ya, nanti ada domba-domba lain gitu. Gue sih sebetulnya nggak keberatan ini. Cuman terlepas ini aku bilang tadi sisipan atau tidak. Semua bangsa ya. Ya kalau bangsanya bangsa Israel kan ya enggak masalah. Itu loh. Kan tinggal bagaimana kita mentafsirkan. Artinya semua bangsa. Jadikan semua bangsa Israel muridku. Begitu. Begitu juga tentang domba, ada domba-domba lain. Artinya di antara bangsa Israel itu ada yang sudah mau menjadi dombanya. Ini bahasa sastra ya. Jangan dianggap domba beneran. Dombanya baginda Yesus ada yang belum mau digembalakan gitu loh. Kenapa belum mau digembalakan? Penolakannya sangat kuat. Kemarin kan sudah aku bilang, kalau Islam itu masih memberi ruang kepada baginda Yesus. Kalau Yahudi sama sekali enggak. Tapi kan teman-teman Kristen ini entah pura-pura bego, entah gimana, gue juga enggak tahu. Kalau diskusi justru dia merapatnya ke Yahudi. Mensikapi bagaimana terjadi peperangan antara Iran dan Israel, merapatnya ke Israel. Karena konsep teologisnya mentah, nggak tahu ceritanya, ya bahwa Israel itu tidak memberikan ruang 1 sen pun kepada baginda Yesus. Beda dengan Islam. Lah kok dia bisa ke sono nggak ke sini? Itu otaknya di mana? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ayat ini juga sering digunakan, kita sudah bahas ya, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa diambil untuk mendukung konsep Tritunggal atau Trinitas. Kan sudah pernah kita bahas itu. Ketika dia bilang, oh, Alkitabiah ini Alkitabiah ini Tritunggal. Alkitabiah dari Hong Kong apa? Orang nggak ada ayat-ayat yang mendukung, kok diambillah ayat ini. Padahal ayat ini tidak menjelaskan konsep teos, cuman karena ada Bapa, Putra, Roh Kudus langsung ditelan mentah, nggak lihat konteksnya. Ini tidak tentang konsep teos. Konsep teos itu Markus 12:29. Itu konsep teos. Konsep teos itu Yohanes 17 ayat 3, itu konsep teos. Orang ini tentang penginjilan kok. Duh. Ya, makanya nanti aku tertarik untuk mendiskusikan. Jadi begini, kalau aku berhadapan dengan saudara kita Katolik dan dia ya mengambil Tritunggal atau Trinitas sebagai konsep teosnya, aku masih bisa memaklumi. Tapi kalau yang dengan Protestan itu yang nggak bisa memaklumi, karena seharusnya nggak begitu. Ya ikutilah apa kata Martin Luther.
Martin Luther kan semangatnya kan sola scriptura. Gitu. Tapi itu nanti kita bahas ya. Nanti itu kita bahas ya. Pelan-pelan dulu, kesini dulu ya. Jadi intinya kalau dia semua bangsa, terus bangsa itu Israel ya nggak masalah kalau mau begitu kan. Tapi kalau semua bangsa-bangsa di dunia, dia bertentangan dengan ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa Kanjeng Nabi Isa diutus hanya untuk bangsa Israel gitu loh ya. Begitu juga tentang ada domba-domba lain. Ya, memang ada domba lain yang belum mau menjadikan Yesus sebagai gembalanya. Jangan kamu kira di antara Bani Israel itu semua mau mengambil Yesus sebagai gembalanya. Enggak ada, sampai sekarang enggak ada. Kalaupun dulu zaman Yesus masih berdakwah, itu kan kecil juga ya 12 murid itu. Ya. Oke. Aku bacakan lagi ya, bagaimana sulitnya mengikuti baginda Yesus itu. Ya. Jadi ihdinas sirotol mustaqimnya itu sulit sekali ya. Bentar aku cari tadi sudah aku pilihkan ayat ya. Matius 10:16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Coba, bagaimana kita bisa bayangkan kerasnya penolakan Bani Israel terhadap baginda Yesus. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kamu harus pandai-pandai makar. Makar Al-Quran maksud gue ya, bukan makar tata kelola negara. Kalau makar tata kelola negara dalam hukum sosial itu, makar ialah melawan pemerintahan yang sah, kan begitu. Kalau makar Al-Quran itu enggak begitu. Makar dalam Al-Quran itu adalah siasah, strategi. Gitulah ya. Atau siasah atau strategi itu bolehlah. Kalau mau ditambahin lain, monggo silakan. Begitu. Jadi artinya Baginda Yesus mengajarkan makar, mengajarkan siasah, mengajarkan strategi. Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena mengikuti baginda Yesus tidak gampang. Dia harus berhadapan dengan dua kekuatan, Yahudi dan Romawi. Dia dihimpit oleh dua kekuatan ini. Ini yang membuat tertolak begitu dahsyatnya. Ngerti kalian sekarang? Makanya harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, gitu loh. Ya, artinya pandai bersiasah, gitu. Itu bukti penolakan yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Oke, sekarang kita the last prophet, nabi terakhir, khataman nabi, Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lihat kajianku, jangan nyuplik-nyuplik ya. Jadi harus lihat secara utuh. Kalau nyuplik-nyuplik sulit nanti. Oke. Ini aku hapus dulu ya. Kita sekarang ke khataman nabi, ke nabi penutup, nabi terakhir. Semoga kajiannya bisa menambah wawasan kalian untuk memahami ya, bahwa pendakwah itu kalau mendapatkan penolakan ya jangan terus putus asa gitu ya, dihadapi. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan Dr. Zakir Naik and tim gitulah ya, itu sesuatu yang mantap. Ada penolakan tetap berusaha dihadapi, dicari solusinya gitu ya.
Oke, Kanjeng Nabi Muhammad itu seringkali mendapatkan penolakan ketika berdakwah ya. Terutama pada masa awal penyebaran Islam. Di mana? Di Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah. Beliau mengawali Islam mula-mula di Makkah. Dan beliau mendapatkan perlawanan terkeras Makkah. Ya. Di Makkah. Jadi Makkah itu simbol perlawanan. Ya, Makkah itu simbol perlawanan dari semua rangkaian dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Makkah itu menjadi simbol perlawanan. Maka dari itulah akhirnya Kanjeng Nabi hijrah. Yang kita bahas tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj kita itu tidak Isra Mi'raj seperti yang dipahami mainstream. Ya itu terserah saja, kalau mereka memahami begitu ya kita hormati. Tapi kita tidak begitu. Lailan dan lailatan itu beda. Suatu malam dan satu malam itu beda. Banyak orang salah memahami surat Al-Isra ayat yang keberapa itu? Yang pertama. Subhanallah kok maha suci. Gue gak tahu itu penerjemah dari Hong Kong apa. Subhanallah kok maha suci. Tasbih itu kan satu jadar, satu akar kata dengan subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, kok bisa maha suci gitu loh. Ya, karena lailan sama lailatan tuh beda. Suatu malam dengan satu malam itu beda. Jadi kita mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu Isra dan Kanjeng Nabi itu Mi'raj, tapi Isra dan Mi'raj yang kita pahami berbeda dengan mainstream. Itu loh ya. Teman-teman yang sudah nonton fikanya, sudah mengkaji fikanya, ya alhamdulillah sudah tahu. Kalau yang belum memang agak sulit mendengar penjelasanku. Itu fikanya sudah ada ya. Apakah Isra Mi'raj yang seperti kita bayangkan gitu tajuknya ya. Di sana dibahas tuntas. Ya. Jadi Makkah itu simbol perlawanan. Baru kemudian hijrah. Hijrah pertama Nabi nggak ikut hijrah. Kemana? No. Afrika sana. Bukan ke Yatsrib. Gitu loh. Ke Afrika dulu, ke Habasyah dulu. Ya. Itu komandannya itu Pak Ja'far itu, ya. Ketua rombongannya gitu ya. Cuman kan kita tahunya yang populer hijrah ke Madinah kan gitu. Padahal enggak, sebelum ke Madinah ke Abbasiyah dulu, ke Afrika sana ya. Oke, sekali lagi maka simbol penolakan dakwah Kanjeng Nabi. Jadi Arab bajingan itu yang kafir Quraisy itu kalau didakwai Kanjeng Nabi nehi aja dia. Makanya Kanjeng Nabi terus apa yang kita kenal dengan Darul Arqam. Kalau kita dekati dengan gaya pendekatan intelijen sekarang itu namanya cutter melon. Cutter melon itu belah semangka. Ya, cutter melon itu aku diajari salah satu kawan yang sekarang sudah berpulang, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Dan dia pernah dimuat kalau nggak salah ya di salah satu TV nasional gitu. Dia pernah ikut kegiatan intelijen ya. Jadi aku taunya dari dia. Cutter melon itu untuk mengukur publik ini siapa yang menerima, siapa yang menolak. Kanjeng Nabi setelah pasca studi di Gua Hira ya,
yang awalnya belajar kepada Jibril yang diutus oleh Gusti Allah Agung, akhirnya dia setelah wisuda kan mengajar. Artinya apa mengajar? Jadi nabi.